Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sesuai dengan informasi dari Bapak Ahmad, Sekretaris RTM yang ikut rapat di NU untuk urusan ngaji ini, babnya suka-suka, bab terserah apa yang disampaikan. Nah, untuk kali ini bab yang saya baca adalah bab keutamaan hari Jumat dan pas dialog antara manusia hidup dengan amwat. Pas saya ngaji pagi, saya baca di rumah itu. Hari ini akan saya ulang. Jadi intinya itu dialognya orang hidup dengan orang mati. Nah, nanti akhirnya kami tawarkan kepada Bapak dan saudara sekalian bagaimana seperti ini. Qala al-faqihu sendika sapa al-faqihu rahmatullahi ta'ala al-faqihu ki Abdullah As-Samarqandi, penulis Tambihul Wabilin. Sami turung sapa ingsun abi ing apa ingsun kala dawuh sapa abi balaguna teko ing kita anna soleh al-muri soleh anna soleh al-muri soleh al-muri akbala madhep lailatul Jumat ing dalam dina malam Jumat. Yuri itu ngarepake sapa asale al-muri al-masjid ing masjid al-jami' masjid jami'. Diusolli krana arahe salat fi ing dalam masjid jami'. Salat al-fajri ing salat subuh. Pamarra mongko laku bifak barotin tepatan ing kuburan. Pakola mongko ngucap sapa salat al-muri. Lau akuntu adep ngucap sapa asal muri aku tungan mandeg ingsun hatta ya al-fajri sehingga metune fajar pada kala mongko mlebu saleh sapa asal al-muri al-maqbar ing maqbar wasalli mongko salat rakaat salat sapa salat al-muri rakaat ini ing salat rong rakaat watakalan senden sapa salat al-muri al-qabri ing atase kuburan. Pagola batu mongkon nglindih ing sore al-muri aina ing motone sore al-muri ngantuk paro afil manani mongko ngipi sapa paro mongko ngipi paro afil manani mongko ngipi sapa sore al-muri kana alul kubri ana ono sapa alul kubur kota koroju padha metu sapa alul kubur ing kuburi saking kuburane alul kubur. Jadi satu ketika ada seorang ulama namanya Soleh Al-Muri. Soleh Al-Muri ini ingin sholat subuh di Masjid Jami' di desanya. Ketika itu berjalan bertepatan di makam sebuah kuburan, dan Soleh Al-Muri berkenan untuk berhenti tepat di kuburan itu. Kemudian Soleh Al-Muri di kuburan itu sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat kemudian dia senden. Senden itu apa ya? Senden di kuburan itu bersandar di kuburan situ. Nah, kemudian setelah bersandar di kuburan itu sholat al-muri merasa ngantuk. Setelah ngantuk tertidur. Setelah sholat al-muri tertidur, kemudian sholat al-muri bermimpi roa itu bil manam itu mimpi. Sholat al-muri mimpi fa kharaju qad kharaju min kuburi, mimpi mayit itu pada keluar dari kuburnya, keluar. Ya, qad kharaju min kuburi khalqan. Jadi kholkon itu bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Yatahaddasuna. Jadi berkelompok-kelompok dan pada jagongan. Istilah yang bahasa Jawa yang pas jagongan
antara kelompok-kelompoknya itu. Faidan sabun alaihim sababun dana satun faqatu fi janibi malmuman. Nah, di antara ahli kubur yang keluar dari kuburan itu ada sabun, ada pemuda yang pakaiannya lusuh, beda dengan yang lain, dengan suasana yang susah, suasana yang duka. Kemudian pemuda yang lusuh bajunya, dan susah itu tidak ada kawan seperti holkon-holkon yang lain berkeliling berbicara bersendagoro dengan yang lain. Ya, pemuda itu sendiri susah, pakainya lusuh. Nah, satu ketika datanglah rampatan, atau istilah di sini dikatakan di bawah nampan berisi makanan hidangan, ditutupi dengan tutup sebuah sapu tangan di situ, pada datang kepada orang-orang yang duduk kolkon tadi, kecuali kepada pemuda yang susah tadi. Kemudian diceritakan di sini, tidak saya baca matanya, pemuda yang tadi sampai dengan selesainya orang jagongan itu tidak ada hidangan yang datang kepadanya. Satu kemudian orang yang lain pada balik ke kuburannya dengan membawa talam berisi buah-buahan, berisi makanan yang ditutup dengan sapu tangan di sini. Pemuda tadi sampai akhir sesi itu tidak ada satupun yang datang kepadanya. Nah, kemudian setelah pada masuk ke makbarah, ke kuburannya lagi, Saleh Al-Murri tanya kepada pemuda itu, "Wahai pemuda hamba Allah, saya lihat sampean tidak seperti yang lain. Yang lain kelihatan senang-senang dan kalian susah sendiri. Apa sebab yang menyebabkan itu? Dan kalian yang lain membawa talam berisi hadiah, berisi buah-buahan, berisi makanan, tapi kalian tidak." Kemudian pemuda itu bilang, Saleh Al-Murri tahu melihat tadi yang lain membawa talam, membawa hidangan, dibawa masuk ke kubur lagi. Itu hakikatnya adalah kiriman doa dari keluarganya yang masih hidup di dunia, dan sedekah yang keluarga hidup atas nama orang yang sudah meninggal. Maka wujudlah kiriman itu datang dan dinikmati oleh ahli kubur seperti yang kalian lihat. Adapun saya, pemuda tadi ngomong kepada Saleh Al-Murri, adapun saya adalah seorang pemuda yang meninggal. Asli saya India, berjalan ke sini bersama ibu saya, berniat haji sampai di Basrah sini mati. Kemudian saya dikuburkan di Basrah sini. Ibu saya kawin lagi dengan tidak bilang kepada suaminya bahwa pernah punya anak namanya saya. Sehingga saya mati merana, sehingga saya mati tidak ada yang mengingat, saya mati tidak ada yang mengirim Fatihah dan lain sebagainya. Seperti inilah jadinya. Kemudian Saleh Al-Murri bertanya lagi, diceritakan di sini. Saleh Al-Murri bertanya lagi kepada pemuda itu, "Wahai pemuda yang tersia-siakan oleh ahli keluarganya, kalau boleh tahu di manakah ibumu selama ini menikah?" "Ibu saya menikah di Basrah sini dengan pengusaha yang kaya yang tidak menceritakan kalau ibu pernah punya anak namanya saya. Alamatnya di sana dan lain sebagainya." Kemudian Saleh Al-Murri mendatangi alamat yang ditunjukkan kepada Saleh Al-Murri. Didatangilah rumah keluarga kaya. Kemudian dia ketuk pintunya, ingin menemui ibunya Saleh Al-Murri. Saya mau ibunya pemuda tadi. Setelah ketemu, setelah dipersilakan, Saleh Al-Murri bertanya, "Apakah ibu punya anak?" Dijawab, "Tidak, saya tidak punya." Tanya lagi sampai 3 kali, "Apakah ibu pernah punya anak?" Baru dengan sesengguhan menangis ibu tadi menceritakan anaknya yang meninggal di daerah Basrah. Kemudian Saleh Al-Murri menceritakan
roa itu fil manam, menceritakan dalam apa yang dilihat dalam impiannya tadi. Merananya seorang pemuda, sebatang karanya seorang pemuda, nelangsanya seorang pemuda karena tidak ada yang mengirim doa maupun hadiah atas nama infak yang atas nama dirinya. Habis itu si ibu tadi langsung mengakui bahwa pernah punya anak dan mendengar ceritanya Sholeh Al-Muri langsung mengeluarkan infak berupa uang untuk disedekahkan kepada fakir miskin atas nama yang meninggal. Baru Jumat kemudiannya Sholeh Al-Muri ke makam lagi, bermimpi lagi, sudah tidak melihat pemuda yang pakainya lusuh dan lain sebagainya, sudah bergembira seperti yang lain-lain. Nah, sekarang tugas sampean semua, saya juga, cerita yang seperti ini, pengalaman yang seperti ini adalah pengalamannya seorang ulama, seorang Abu Lais As-Samarqandi, penulis kitab Tambiul Wabilin. Tetapi itu terjadi di dalam mimpi. Bisakah seperti ini dipercaya? Dan bisakah kisah seperti ini dirasakan dan dialami oleh orang lain? Serta kalian semua harus berpikir, apakah bisa rasional pernyataan seperti ini? Apakah itu kira-kira bukan bisikan setan? Apakah itu kira-kira orang yang amat yang mati beneran yang bercerita kepada kita? Sekarang banyak yang menawarkan teori-teori komunikasi dengan amwat, padahal kita tidak bisa membedakan apakah itu suaranya amwat betul yang mati betul atau suara setan yang mengecoh, menggoda kita. Nah ini adapun dasar hukumnya, Nabi pernah berbicara kepada orang yang sudah mati, yaitu ketika setelah perang Badar selesai, Nabi mengumpat Abu Jahal bin Hisham dan Abu Lahab serta lain sebagainya setelah perang Badar. Yang nomor 2, anjuran Nabi ketika ke makam, kita dianjurkan Assalamualaikum ya aladiyah dan lain sebagainya. Itu menandakan bahwa orang yang mati ini juga masih mendengar komunikasi dengan kita. Kalau menurut ceritanya Sholeh Al-Muri tadi, orang yang mati sekedar mendengar ucapan kita, tapi bisa tahu tingkah kita, di mana ibunya berada, di mana ibunya beralamat. Nah, ini bagaimana menurut panjenengan semua? Ini gimana? Saya kasih PR supaya jangan saya saja yang berpikir tentang ini. Dasarnya hadis Rasulullah tadi 2. Kemudian di sana sini banyak sekarang orang yang menawarkan amalan-amalan supaya bisa ngomong kepada orang yang sudah mati. Itu kalau terjadi bisa ngomong betul, apakah betul itu bisa dipercaya omongannya orang yang ada di dalam kubur atau omongannya setan yang ingin menyesatkan kita? Nah ini zaman modern seperti ini itu bisa dipercaya, tetapi itu tidak bisa dipakai sebagai bukti. Pengadilan ini omongan yang omong begini dan lain sebagainya. Bisa, tapi kalau kita tidak percaya, itu seorang ulama yang bicara seperti ini. Bahkan konon ceritanya Ki Abdurrahman Wahid itu juga bisa komunikasi dengan amwat. Ketika beliau ziarah ke makam dan lain sebagainya, bisa dialog dengan amwat. Itu bisa dibenarkan karena ada teori-teori yang membuktikan Nabi pernah berbicara kepada orang yang mati, dan Nabi menganjurkan beri salam kepada orang yang meninggal ketika kita melewati kubur beliau. Silakan Bapak sekalian, yang punya pendapat tentang itu mungkin bisa mencerahkan kegalauan saya selama ini, atau mungkin Bapak dan saudara-saudara sekalian ada ilmu yang sudah punya ilmu komunikasi dengan amwat. Ini temannya Pak Habib itu namanya Pak Saroni, Pak Saroni ya. Iya. Nah itu bisa katanya. Nah, itu katanya. Sejauh mana kita perlu ilmu yang diyakini. Nah, terima kasih. Pengajian hari ini cukup seperti ini. Isinya PR. Percaya oleh, gak percaya oleh, tapi lek percaya dasarnya harus bisa bedakan suara setan apa suara betul-betul orang yang meninggal. Pak Ahmad, ada pertanyaan?
Tambah cetek. Terus soalnya ini kiai yang pas-pasan. Yang tidak bisa terangkan, tetapi itu menjadi kegalauan. Kegalauan di antaranya yaitu kalau tidak percaya penuh tapi ada dasar hadisnya. Kalau kita percaya penuh, apakah itu setan atau suaranya orang yang meninggal beneran? Kalau nggak ada diakhiri, kita doa bersama. Tapi bukannya tetap nanti, Pak. Oh, gak perlu setengah jam. Enggak. Aku naik tasawur kodi dalam cerita Nabi. Itu apa dari tasawur kodi itu kan mungkin dari gurunya atau dari kemarin kan perlu di. Oh iya. Nanti saya urutannya kan. Pahamnya itu benar. Abu Lais As-Samarqandi di sini bercerita dari ayahnya. Dari ayahnya Abu Lais As-Samarqandi. Sedang Abu Lais As-Samarqandi itu banyak tulisan di Tambihul Wafidin. Ini juga hidup tahun 900 Masehi. Jadi dengan Nabi selisih 400 sekian tahun. Sehingga masih ada sambungan ke atas kan juga anak-anak tapi sudah banyak. Tapi sudah di bawah tabi'inya. Nah, cerita ini yang pengalaman Saleh Abu Lais As-Samarqandi yang didatangi seorang bernama Soleh Al-Muri tadi. Soleh Al-Muri cerita seperti itu. Ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi. Ini ceritanya seperti itu. Ya, itu bukan hadis ini. Tapi kalau hadisnya pernah Nabi berbicara kepada orang yang meninggal, yaitu setelah selesai perang Badar. Mayat-mayat orang kafir pada ditanya oleh Nabi. Kemudian Umar sampai bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kenapa zaman berbicara dengan itu kan sudah mayat?" Nabi bercerita bahwa walaupun mayat ini mendengar dialog yang kami ucapkan. Yang kedua, Nabi menganjurkan ketika kita melewati sebuah makbarah kuburan, kita disunatkan untuk salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlat ya. Nah, itu menandakan bahwa walaupun beliau sudah meninggal, tetapi masih mendengar, masih bisa komunikasi dengan kita. Nah, di sini diceritakan oleh Soleh Al-Muri yang ditulis oleh Abu Lais As-Samarqandi tadi, tidak hanya sekedar mendengar dan menerima informasi dari kita, tetapi tahu tingkah kita. Misalnya bapak kita, nenek kita, kakek kita meninggal, cucu-cucunya berpolah tingkah seperti ini, beliau tahu. Indikasinya apa? Pemuda tadi bisa tahu alamat ibunya bersama juragan kaya yang di kota Basra. Walaupun kawinnya ibunya itu setelah si anak itu meninggal. Nah ini kan medeni juga, mbak-mbak kita itu tahu polaan kita begini. Nah kita nggak punya ilmu untuk komunikasi dengan para amwat itu. Ada di Google kalau dilihat ada banyak itu, tapi yang menawarkan kedukunan teori Jawa, ada yang semi Arab Jawa, ada yang setengah-setengah pesantren, yang itu ada cara-caranya untuk bisa bicara komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Cuma kita susah membedakan itu suaranya orang yang meninggal betul atau suaranya setan yang ingin mengecoh kita. Ahli. Biasanya kalau orang rebutan warisan, nah ini saling klaim bahwa mbah itu dulu pesannya begini. Nah, versi yang sini rebutan warisan yang sebelah juga mbah ya tidak begitu, pesannya begini dan sebagainya. Itu bisa jadi setan. Nah, PR ini marilah kita angan-angan dan kita cari jawabnya. Syukur-syukur kalau zaman bisa punya ilmunya untuk komunikasi dengan amwat itu. Nah, bisa gampang itu kalau amwat yang orang yang meninggal itu kita sudah pernah mendengar masa hidupnya, kita sudah pernah dengar suaranya ketika hidup. Oh ini suaranya dulu begini, sekarang Pak Basuki suaranya kok begini. Nah tapi kalau seperti sunan-sunan yang kita nggak tahu suaranya, yang kita nggak menangi hidupnya,
Ini antara suara setan dengan suara itu ya. Ini contohnya di kasus Lamongan yang apa? Basun itu? Asinun, makam itu ditemukan makam baru di situ, dibangun dan lain sebagainya. Konon menurut ilmu yang dipelajari pendiri Asinun itu, ini makamnya Habib siapa? Habib Syekh Hasan Hambali. Syekh Hasan Hambali. Tetapi ada yang menolak, itu bukan makamnya Syekh Hasan Hambali, tapi itu makam kakek saya. Namanya Supomo apa Sujono gitu, bukan makamnya itu, sehingga jadi pertengkaran. Sehingga ya sekarang ini teman MUI yang menutup, tapi yang ini pengajian itu sudah kadung mengakar hidup. Sehingga ada teman LTM itu yang kita tugasi ke sana untuk ngawal Asinun itu Pak Basuni. Ya, daripada kelompok ini diramut orang lain untuk ngantemi kelompok yang tidak suka dengan kuburan, maka kita tugaskan salah satu pengurus LTM untuk gendong kelompok Asinun itu. Nah ini nggak tahu. Nah yang menarik lagi, kalau makam PKI, makam ex PKI Urban 65 itu dibongkar nanti, itu akan bisa cerita. Rohnya amwat dari korban di kuburan massal itu akan bisa cerita. Apakah dia PKI betul atau dia bukan, atau dan lain sebagainya. Itu masalah yang aktual yang negara sekarang sedang dipusingkan oleh permohonan maaf kepada korban 65. Ini andai kata orang yang mati itu sampean punya ilmunya dan polisi punya ilmunya, bisa bertanya kepada dia. Tetapi sekarang kalau sampean membawa alat bukti pengakuan sampean bicaranya orang meninggal, itu tidak diakui sebagai bukti. Tidak bisa jadi bukti di persidangan dan lain sebagainya. Bahkan teori ilmiah pun, misalnya nulis skripsi, ya nggak bisa itu dipakai sebagai dasar, sebagai bukti primer, nggak bisa. Dianggap itu imajiner. Demikian, marilah kita tutup forum ini dengan bacaan surat Ummul Quran dan diteruskan dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya kasifal muskilat wa ya alimal wafiyat sibul wal ma'ana al-wana hatta natoli ala haqiqatil Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.